A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam sesi tentik materi hari ini bersama Ana Muhammad Syahnuryawan dalam untuk membahas materi ya terkait syubhat ya teman-teman semua. Kenapa syubhat mesti dihindari? Apa definisinya, contohnya, bahayanya, dan cara untuk menghindari teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, tentunya syubhat. Nah, sebelum kita masuk ke definisi kenapa ya teman-teman kita harus menghindari syubhat, tentunya seperti biasa, karena ini jatuh kepada pertanyaan judul materinya, maka tanyakan dulu. Karena bisa jadi mungkin sebagian teman-teman kita mungkin bisa jadi belum tahu syubhat itu apa. Jadi teman-teman seperti biasa bisa tanyain tuh satu-satu syubhat itu apa, gitu ya. Tanyain satu-satu di mentornya teman-teman semua. Nanti kan mungkin dapat jawaban beragam tuh, syubhat itu apa bang? Nggak tahu bang, nggak tahu kak. Atau kalau mungkin yang tahu akan bilang syubhat itu adalah perkara yang gak jelas dan sebagainya kayak gitu. Nah, secara definisi teman-teman semua, bahwa syubhat itu adalah suatu perkara yang tidak jelas hukumnya, tidak jelas antara dia halal atau haram. Jadi dia posisinya ini abu-abu lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kan kalau putih-putih, ada hitam ada hitam gitu jelas, tapi syubhat ini ada di ranah abu-abu yang kita nggak tahu nih dia ini jelas keharamannya atau kehalalannya gitu ya. Nah teman-teman semua, lalu kenapa pada akhirnya di judul materi ini kenapa kita harus menghindari syubhat? Karena gini teman-teman semua, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda teman-teman semua, sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, ya, yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara yang diharamkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2051 dan juga Muslim di nomor 1569. Nah, teman-teman semua, perkara syubhat ini tadi ya, kenapa harus dihindari? Karena ia cenderung akan mengarahkan kita kepada perkara yang haram. Biasanya perkara syubhat ini berkaitan dengan perkara-perkara misalnya kayak jual beli atau hal-hal yang memang tidak didefinisikan dia itu memang sudah haram atau sudah halal. Contoh misalnya perkara syubhat yang akhirnya misalnya gini, akhirnya kita bisa ambil ada misalnya gini, ketika teman-teman nikah misalnya, ketika ada pernikahan, atau mungkin teman-teman punya saudara yang menikah. Biasanya kalau ketika kita pernikahan itu bisa kita ngadain musik misalnya, ada orkestranya dan sebagainya. Nah, orkestra ini kan ini ya, musik itu memang ini pun juga hilafiyah ya, ada ikhtilaf, ada beberapa pendapat di antara ulama. Ada yang memang jelas-jelas mengharamkannya, ada yang memang mengharamkannya tapi dalam kondisi tertentu itu gak haram. Tapi ketika musik ini misalnya dihadirkan dalam satu pernikahan, tapi ternyata pernikahannya ini itu dia ternyata membuat orang-orang yang tadi dalam pernikahan itu melihat aurat misalnya, padahal musiknya sendiri tidak dikategorikan haram, tapi akhirnya bisa jadi syubhat karena undang biduan misalnya, atau ternyata ada hal-hal yang akhirnya tidak jelas misalnya terkait penyelenggaraan dan sebagainya, akhirnya membuat
si acara nikah tadi yang tadinya itu penuh berkah, tapi bisa terjerumus ke dalam hal yang haram ketika akhirnya kita tidak menghindari perkara syubhat ini teman-teman semua. Itu contohnya. Atau misalnya ketika dalam proses jual beli, misal teman-teman proses jual beli, misal contoh gini, di sini ada ada teh kotak nih, ada teh kotak gitu ya. Nah, teh kotak ini punya aneh, karena udah dikasih ke aneh minum gitu ya. Tapi tiba-tiba teh kotak ini itu aneh tinggal, ada ketinggalan lah, bisa ketinggalan di tempat kita rekaman ini, masih ada isinya tuh teh kotak gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang lain datang ke tempat ini gitu ya, bukan aneh, bukan Raka gitu yang datang, ada orang lain. Tiba-tiba dia melihat ada teh kotak, yang teh kotak ini masih ada isinya gitu ya, masih ada isinya walaupun isinya setengah. Lalu ini gimana hukumnya? Hukumnya halal atau haram? Ternyata ini bisa dihukumi sebagai sesuatu yang akhirnya syubhat teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak tahu, bisa jadi ada balik lagi buat ngambil minumnya karena aneh inget, atau bisa jadi ada punya niat ya udahlah minumnya biar diminum orang kayak gitu. Jadi nggak jelas nih. Karena kalau nanti ternyata aneh masih menginginkan minum itu, lalu ternyata orang itu minum minuman itu padahal dia nggak tahu itu punya siapa, nah itu bisa jadi haram teman-teman. Karena syubhat tadi nggak jelas ini tuh minum punya siapa, terus akhirnya apakah masih diminum atau enggak kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita ini nemuin satu kasus, misalnya ketika ada makanan minuman tersaji yang kita nggak tahu itu punya siapa, sekalipun memang sudah ditinggalkan makanan minumannya, maka jangan diminum atau jangan dimakan, karena bisa jadi syubhat teman-teman, nggak jelas tuh itu makanan jadi haram atau enggak. Walaupun memang makanan atau minumannya halal, tapi kan kalau kita nggak tahu itu punya siapa, mending jangan diapa-apain kayak gitu. Sampai kita tahu itu punya siapa dan keuntungan untuk siapa, kayak gitu teman-teman. Itu contoh kecil teman-teman semua. Nah, jadi tadi ya tadi ngebahas soal definisi, ngebahas soal contoh-contohnya misalnya gitu ya. Termasuk juga misalnya ini teman-teman, perkara syubhat yang lainnya, misalnya ketika, makanya di sini ada istilah ini ya, ada istilah kalau di pemerintahan itu ada istilah gratifikasi. Misal contoh teman-teman itu jadi jadi penggawa wahis nih ya, teman-teman jadi penggawa wahis, teman-teman mengisi di tempat tertentu, tiba-tiba teman-teman mengisi suatu materi gitu ya. Nah, ketika teman-teman mengisi suatu materi, tiba-tiba teman-teman yang itu dapat hadiah, yang hadiahnya ini ternyata melebihi batas kewajaran dari seharusnya. Misal contoh teman-teman harusnya standar ya teman-teman itu ketika ngisi satu materi itu misalnya dapat 300.000 atau 400.000 atau 500.000 misalnya untuk mengganti ongkos dan ilmu teman-teman. Tapi teman-teman tiba-tiba dari materi teman-teman ajarin, teman-teman dapat mobil gitu ya, teman-teman dapat mobil gitu ya. Itu harus ditanyain maksudnya apa dapat mobil dan sebagainya, karena bisa jadi kalau kita nggak tahu yang tadi pakai proses gratifikasi tadi, jangan itu bisa jadi syubhat teman-teman, karena akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang harusnya itu di luar dari yang seharusnya kita dapetin kayak gitu teman-teman. Kita harus hindarin itu karena syubhat teman-teman semua. Dan masih baik lagi contoh-contoh yang lain terkait perkara syubhat itu sendiri teman-teman semua. Lalu teman-teman masuk ke bagian tadi ya, bahaya syubhat. Nah, dalam hadis yang tadi Anda sampaikan itu ada dua, bahwa kalau misalnya kita telah menghindari syubhat, maka kita telah menyelamatkan agama kita dan juga menjaga kehormatan kita teman-teman semua. Karena tadi kalau syubhat ini akhirnya cenderung kepada keharaman, maka tinggalin teman-teman. Karena apabila akhirnya kita terjaga agama kita, terjaga ibadah kita, dan juga kita bisa menjaga kehormatan kita karena kita tidak terjerumus dalam keharaman teman-teman semua. Nah, contoh yang lain soal syubhat yang lainnya, ini contoh yang simpel tapi ini bisa terjadi teman-teman. Misal contoh teman-teman main ke rumah orang, ke rumah temennya teman-teman yang dia agamanya Kristen misalnya ya, atau agama yang non muslim lah. Nah, di situ teman-teman mendapati si orang ini tuh punya
anjing misalnya gitu ya, dia punya anjing atau misalnya punya, atau kita tahu bahwa dia itu makan makanan yang haram juga. Nah, gimana kalau misalnya kita bertamu ke sana lalu kita minum dan makan di sana? Nah, ini juga ternyata bisa dalam perkara syubhat teman-teman, karena kita nggak tahu jangan-jangan gelasnya dipakai untuk minum, untuk menyajikan minuman yang haram, atau misalnya tempat piringnya disajikan untuk menyajikan makanan yang haram, sehingga tersisa bekas-bekas keharaman di piring atau di gelasnya teman-teman. Karena pernah kejadian dulu, abang kita itu dulu pernah teman-teman, beliau itu gak sengaja minum di tempat orang Kristen teman-teman, minum, dan ternyata juga minum itu efeknya adalah selama 1 hari beliau susah untuk sholat jamaah di masjid. Boleh deh minum teman-teman, mungkin memang minumnya halal, tapi karena ada perkara syubhat, kita nggak tahu nih minuman ini tuh, gelas ini dipakai buat yang haram atau enggak, ternyata akhirnya bisa menyebabkan si abang ini ternyata sholatnya nggak bisa jamaah teman-teman selama 1 hari. Lalu teman-teman masuk ke bagian akhir dari materi ini adalah gimana cara menghindarinya. Cara menghindari syubhat itu cuma satu teman-teman, fokus saja kepada hal yang jelas dia halal atau haram, yang jelas kehalalannya, itu aja sebenarnya. Jadi kita gak usah macem-macem, gak usah banyak gak usah banyak tingkah mencoba-coba yang hal yang gak jelas, fokusnya kepada hal yang halal. Contoh lainnya, nah ini yang baru saya terjadi gitu ya, es krim Miche ya, es krim Miche itu kan sudah halal ya, sudah halal, dapat sertifikasi halal gitu ya. Jadi gini teman-teman, makanan atau minuman yang dia belum dapat sertifikasi halal memang belum tentu haram ya teman-teman, belum tentu haram. Tapi ketika dia belum dapat sertifikasi halal, maka bisa jadi ada syubhat di situ, karena kita nggak tahu kan, bisa jadi komposisi makanannya atau alat yang digunakan dan sebagainya. Sehingga akhirnya dulu ada pernah ada di posisi yang ketika Miche itu belum dapat sertifikasi halal, aneh pernah tuh sekali 2 kali tuh nyoba Miche gitu ya. Tapi akhirnya setelah Anda tahu bahwa itu dia belum dapat sertifikasi halal, berhenti tuh untuk minum itu. Sampai akhirnya waktu beberapa bulan lalu sudah dapat dia sertifikasi halal, baru setelah itu aman untuk kita makan atau minum di situ teman-teman semua. Itu penting ya, karena tadi memang makanan yang belum atau minuman yang belum dapat sertifikasi halal itu belum tentu haram. Tapi ketika dia belum dapat sertifikasi halal, maka di sisi lain ada syubhat di situ. Yang syubhat itu harus kita hindari teman-teman. Karena bisa jadi kalau ada haramnya kita jadi dosa kayak gitu. Atau misalnya kayak mie gacoan. Nah, di mie gacoan juga tuh. Kan mie gacoan sempat ya dia memang halal ya. Halal secara ingredients, tapi sempat karena nama-nama setan ya waktu itu, nama-nama menunya, hingga akhirnya dia belum dapat sertifikasi halal teman-teman. Nah, kita syubhat tuh kalau kita makan itu, karena kita nggak tahu, jangan-jangan karena nama-nama itu yang membuat akhirnya juga jadi halal kayak gitu teman-teman. Tapi kan saya udah dapat sertifikasi halal, bisa kita makan teman-teman kayak gitu. Nah, lalu teman-teman tadi pokoknya fokusnya cara menjadi syubhat adalah tadi fokus kepada hal yang sudah halalnya, insya Allah Allah akan selamatin kita kayak gitu. Masih banyak kok hal yang halal, gak usah menjemus kepada yang syubhat tadi. Karena syubhat tadi walaupun dia di tengah-tengah, tapi dia akan lebih dekat kepada yang haram teman-teman dibandingkan dengan halal kayak gitu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi ini. Silakan bisa dieksplor lagi, bisa cari di rumah iShow ataupun beberapa website lainnya terkait materi ini. Semoga Allah jaga kita. Itu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah.